Shalom saudara sekalian, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah menciptakan kita dan menebus kita dari hukuman dosa. Dia menyelamatkan kita untuk melakukan sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Lalu melayani Tuhan itu bagaimana caranya? Bukankah kita nggak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita saat ini? Tuhan Yesus pernah berkata demikian, apapun juga yang kau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi, pelayanan yang kita lakukan kepada sesama kita, bahkan orang-orang yang paling lemah sekalipun, yang dianggap remeh oleh masyarakat sekalipun, itu adalah sebuah bentuk pelayanan yang sebenarnya sedang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari selama 2 bulan ke depan ini kita belajar untuk melayani sesama kita sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Apapun hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk mereka, mari kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Biarlah hidup kita menjadi dampak yang positif, yang memberkati banyak orang. Melayani Tuhan itu tidak harus selalu bekerja di dalam organisasi gereja, ya, sebagai salah seorang pengerja di gereja atau orang-orang yang punya jabatan di gereja. Tetapi melayani Tuhan itu bentuknya lewat melayani sesama. Pastikan melalui talenta dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk pelayanan kita. Dalam situasi seperti ini adalah sebuah situasi yang bisa kita pergunakan untuk menerapkan, melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kita di luar sana dan juga di dalam gereja ini. Mari kita pergunakan apa yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa, sikap kita ketika kita melayani adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Karena kita mau membagikan kasih Tuhan yang telah kita terima kepada semua orang. Ingat, kita harus melayani Tuhan dengan sikap yang baik, sikap yang murni dan tulus. Sebab sikap hati dalam melayani itu jauh lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. Mari 2 bulan ini kita belajar bersama-sama melayani dengan sikap hati yang tulus. Jadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik.
yang telah kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan-Mu, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku
sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan kami, ubah hati kami, ubah hati kami dengan kasih kami, Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, Roh Kudus, ubah Menyembah hanya padamu, segenap hati. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, beberapa waktu ini Engkau mengajar kami tentang tujuan-tujuan Tuhan atas hidup kami. Jangan berhenti mengajar kami dan menuntun hidup kami supaya semakin mengenali tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kami. Dan bukan hanya mengenali, tapi kami boleh menghidupi tujuan-tujuan tersebut sehingga hidup kami ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati hari ini supaya kami mengerti dan menjalani firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, di dunia ini orang sangat gandrung dilayani, sangat gemar dilayani, apalagi jika orang tersebut dari latar belakang status sosial yang tinggi mungkin, atau harta kekayaan yang melimpah mungkin. Seringkali orang-orang tersebut identik dengan hidup yang dilayani. Dan sejatinya sebetulnya memang pada umumnya manusia daging kita ini sangat senang dilayani ketimbang melayani. Kenapa sih orang menghindari melayani? Kenapa orang
cenderung lebih suka dilayani ketimbang melayani. Mari kita coba lihat definisi asli dalam bahasa Yunani. Di Alkitab ditulis bahwa melayani itu dengan kata diakoneo, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah to be a servant or attendant. Servant atau attendant itu berarti pelayan atau pembantu. Nah, kalau kita melihat definisi ini, kita mengerti kenapa orang ogah untuk melayani. Padahal melayani itu sesuatu yang baik, kita setuju dengan itu. Buktinya, saudara, pada saat kita melihat di media sosial atau media massa, tayangan-tayangan yang menggambarkan ada orang yang kaya raya tetapi mau menyisihkan uangnya untuk meringankan mereka yang hidup di pinggir jalan, bagi-bagi uang di pinggir jalan, bagi-bagi berkat bagi mereka yang nggak punya rumah. Wah, kita terkesima, saudara. Kita terharu menontonnya. Itu bukti bahwa wah, ada kalau orang melayani itu ternyata baik ya. Gitu ya. Orang kadang pada waktu mereka mau membantu sesamanya itu sesuatu yang baik ya. Nah, saudara, demikian juga pada waktu kita menyaksikan orang yang pinter, lulusan S2 perguruan tinggi yang terkenal, nilainya cum laude, tapi kok mau ya ngajar, baca tulis, berhitung di pedalaman ya, yang sebetulnya mereka kerja di kota besar ya, kerja di universitas terkenal aja mereka bisa punya gaji yang lebih besar, tapi mereka rela melakukan itu. Nah, artinya kalau kita melihat tindakan-tindakan melayani, karena kata melayani itu kan artinya kita membantu orang lain, kita memberi diri menolong orang lain, memberi diri untuk jadi berkat. Dan tadi dari contoh-contoh tindakan-tindakan pelayanan, tindakan-tindakan membantu orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, kita terharu, kita merasa terberkati juga, kita kagum ya, kok masih ada ya orang hatinya seperti itu baiknya. Saudara, artinya ini sesuatu yang baik ya. Tapi sekali lagi, orang nggak banyak mau melakukannya. Kita melihat bahwa nggak banyak orang mau melayani. Kenapa, saudara? Ya tadi, kalau dari definisinya, dari contoh-contoh yang saya berikan tadi, saudara melihat bahwa orang pada waktu mau melayani, orang pada waktu mau membantu orang lain, orang pada waktu mau memberi diri untuk jadi berkat, itu repot. Itu mengorbankan banyak hal. Ya tadi seperti contohnya, mau bantu orang di pedalaman atau di jalanan, nggak punya uang atau nggak punya rumah. Ya itu artinya Anda harus mau menyisihkan sedikit uang Anda, menyisihkan sedikit berkat Anda, ya, yang seharusnya Anda bisa belikan untuk barang-barang mewah lainnya. Tapi Anda mau menyisihkan itu untuk membantu orang lain. Demikian juga Anda harus korban waktu, korban tenaga, belum lagi kalau waktu Anda membantu orang tersebut, orang itu menyalahgunakan bantuan atau pertolongan saudara. Itu nyesek sekali rasanya di hati, betul nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa usaha untuk kita melayani, membantu orang lain itu membutuhkan bayar harga, repot, nggak enak, nggak nyaman. Itu sangat berlawan dengan apa yang dimau oleh daging kita. Itu kenapa banyak orang tidak mau melayani. Saudara, kenapa sih kita orang percaya khususnya tetap harus melayani? Kita akan lihat sama-sama pada hari ini, kenapa saudara dan saya harus datang untuk melayani. Datang ke dunia ini untuk melayani, saudara. Datang ke sekolah itu untuk melayani. Datang di tengah-tengah keluarga untuk melayani. Datang di dunia pekerjaan adalah untuk melayani. Datang kemanapun kita datang, saudara, adalah datang untuk melayani. Saudara, Matius 20, kalau kita membuka firman Tuhan, di ayat yang ke-25 sampai ke-28. Kenapa saudara dan saya harus datang untuk melayani? Kenapa saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani? Yang pertama, saudara, kita melihat di situ ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, apa yang ditulis firman Tuhan di Matius 20 ayat 25 sampai 28 mengajar kita
Dua alasan penting kenapa orang percaya harus tetap melayani sampai akhir hidupnya. Hal yang pertama yang saya ingin tekankan di sini adalah melayani itu adalah teladan dan perintah Tuhan. Sekali lagi, melayani itu adalah teladan dan perintah Tuhan. Kalau saudara melihat yang saya garis bawahi di ayat yang ke-26 dan 28, firman Tuhan menyebutkan, tidaklah demikian di antara kamu. Saudara, pada waktu para murid itu berkumpul, dalam konteks cerita ini, saudara, ada satu ibu dari anak-anak Zebedeus datang ke Yesus dan dia berkata, Tuhan, kalau boleh anakku dua ini ikut engkau, nanti kalau engkau sudah berkuasa, engkau bertahta di surga, yang kanan di kananmu, yang satu di kananmu, yang satu di kirimu. Kemudian Yesus mengajar tentang hal ini, saudara. Ya, karena posisi itu bukan posisi yang biasa, ya. Posisi ada di kanan kirinya Tuhan itu kan luar biasa. Itu sebuah kebesaran yang luar biasa. Nah, tiba-tiba Yesus menjawab dengan gambaran ini. Memerintah itu memerintah dengan tangan besi. Semua orang tuh kalau berkuasa tuh kan pengennya memerintah dengan tangan besi. Menjalankan kuasa dengan keras, nggak mau tahu pokoknya apa yang dia mau pokoknya harus terjadi. Ya, itu penguasa dunia. Tapi Alkitab dengan jelas menyebutkan di situ, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa pengen jadi besar di antara kamu, dia harus jadi pelayanmu, dia harus jadi servant, dia mesti jadi attendant. Maka kita tahu kata servant atau attendant, pelayan itu adalah posisi yang ada di bawah. Orang nggak suka ada di bawah, saudara. Tapi inilah yang Tuhan mau dengan hidup saudara dan saya. Dan yang luar biasa dikatakan sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani. Tuhan sendiri memberi contoh kepada saudara dan saya. Bagaimana dia datang untuk melayani. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara melihat di sini. Kenapa saudara dan saya tetap harus melayani, sekalipun melayani itu repot, bayar harganya banyak. Belum lagi tadi saya katakan kalau yang dibantu nggak tahu diri, ya. Kalau yang ditolong malah ngata-ngatai kita balik dengan kata-kata yang tidak baik. Nggak mudah. Belum lagi hari-hari ini orang disibukkan dengan kebutuhannya sendiri, orang disibukkan dengan mengurus urusannya sendiri. Kenapa saya mesti repot untuk mikirin orang lain? Kenapa hidup saya mesti repot melayani orang lain? Apalagi melayani di gereja, Pak. Saya di kerjaan aja, aduh nggak ada waktu. Saya pulang kerja masih lembur ngurusin laporan, mesti bikin pertanggungjawaban, besok mesti lapor bos lagi. Saya selesai kuliah, masih ada tugas ini, tugas itu. Apalagi masa pandemi ini, Pak. Masa online tugasnya makin banyak, nggak ada waktu. Tapi kenapa Tuhan mau saudara tetap melayani? Karena yang pertama, Tuhan kasih teladan ke kita, saudara. Dia nggak cuma ngomong. Dia kasih teladan buat saudara dan saya. Dan apa yang saya katakan di sini, teladan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Filipi, pasal yang kedua. Saudara ingat ayat ini? Filipi pasal 2 ayat 5-7, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata kenosis, menanggalkan seluruh keberadaannya, menanggalkan seluruh haknya, menanggalkan seluruh tuntutannya, menanggalkan seluruh yang seharusnya dia ada, yang dia punya, yang dia berhak untuk itu. Luar biasa. Dan mengambil rupa seorang hamba, dikatakan firman Tuhan. Saya tidak bisa menggambarkan ini dengan persis tentunya. Karena saudara dan saya tidak akan mungkin bisa melakukan yang Tuhan lakukan. Kenapa saya bilang ini tidak mudah saudara lakukan, ini nggak mudah saudara kerjakan. Ini nggak mudah, bahkan saya pun juga nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa lakukan yang Tuhan lakukan. Dan dia beri teladan yang sesulit itu buat saudara dan saya untuk tetap melayani. Filipi 2 ini kalau saya gambarkan gini. Gambaran ini saya katakan sekali lagi nggak bisa menggambarkan dengan persis. Ya, nggak bisa menggambarkan dengan persis Bapak Ibu Saudara. Tapi setidaknya bisa menolong kita membayangkan apa yang dikorbankan Tuhan itu
Luar biasa sekali loh buat saudara dan saya. Pada waktu dia memberi teladan kepada kita untuk melayani itu luar biasa sekali. Coba saudara, saya tanya. Saudara punya pegawai, saudara punya pembantu rumah tangga, pelayan, ya? Saudara punya? Atau saudara mungkin lihat ya, ada orang yang mungkin saudara merasa secara status ada di bawah kepemimpinan saudara. Lebih bawah secara struktur di bawah Anda. Ya. Tanpa membedakan siapapun ya, tentu dalam organisasi atau di dalam satu rumah atau kantor, sekolah itu kan ada struktur ya, ada yang lebih di atas yang dihormati sebagai pemimpinnya. Saudara mau nggak kira-kira kalau saudara ada posisi di atas, terus saudara disuruh tukeran baju sama yang ada di bawah Anda? Bayangkan kalau pegawai atau pembantu saudara yang biasa bersih-bersih rumah, sudah keringetan bajunya, bau. Terus saudara mau tukeran nggak sama bajunya mereka? Sini kamu. Nih, kamu pakai baju saya pakai baju kamu. Mau nggak? Nggak usah dijawab ya, saudara. Saudara bisa jawab sendiri ya. Maupun terpaksa sekali. Wah, Pak, aneh-aneh aja contohnya ini. Jangankan orang yang kerja di bawah saya. Wong, saya tukeran sama teman aja, saya ogah. Apalagi di masa pandemi, banyak virus, betul nggak? Tapi saya mencoba memberi gambaran kepada Bapak Ibu Saudara, ini baru tukeran baju. Itu udah nggak nyaman sekali, betul nggak? Belum lagi kalau bajunya nggak cocok. Nanti kalau bajunya nggak cocok gimana, Pak? Saya ukurannya besar, dia ukurannya kecil gimana? Saya ukurannya kecil, dia ukurannya besar gimana? Wah, banyak kali alasan kita, saudara. Stop. Saya nggak mau teruskan lagi. Apapun alasan saudara, entah karena baunya, entah karena ukurannya beda lah, entah karena gengsi lah, entah karena buat apa Pak kok konyol sekali dan seterusnya. Stop. Saya nggak mau lanjutin itu lagi. Satu yang saya mau garis bawahi buat Bapak Ibu Saudara. Baru kita diminta tukeran baju aja alasannya banyak. Saudara bayangkan. Pada waktu dia melakukan kenosis, dia Tuhan, dia pemilik alam semesta, dia punya semuanya. Tapi dia tanggalkan semua itu, dia jadi manusia. Itu beribu-ribu, berjuta-juta, beratus-ratus triliun kali lebih berat dari gambaran yang baru saja saya berikan buat saudara. Itu ibaratnya kalau kita ada di posisi Tuhan dan kita ditantang untuk kenosis ya. Males banget gitu kita. Ngapain? Enak-enak duduk di sorga. Ngapain? Enak-enak di sorga ngapain? Betul. Tapi itu yang dia lakukan. Dan dia bukan hanya turun ke dunia. Dia turun ke dunia dan dia berkata, saya datang bukan untuk dilayani, saya mau melayani. Saudara, kalau Tuhan yang saudara sembah bisa kayak gitu, betapa malunya kita sebagai orang percaya kalau kita nggak mau melayani. Apapun alasan saudara, nggak punya waktu lah, banyak tugas lah, banyak PR lah, kita mau melayani, itu kehormatan saudara. Itu privilege buat kita karena kita melayani Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tapi seringkali kita alasannya inilah, itulah. Anak saya banyak Pak, mesti ngajarin PR, pandemi ini online-nya banyak tugasnya, bla 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 bla. Dan kita berkata, enggak pelayanan dulu. Wah, ntar takut kena virus Pak. Wah, saya belum divaksin Pak. Wah, saya nanti sudah divaksin memang Pak, tapi saya nanti Pak, saya banyak keluarga, saya punya orang tua, nanti rentan Pak. Dan banyak lagi alasan yang kita bikin selama pandemi ini, apalagi saudara, alasannya makin banyak. Halo? Kita malas untuk melayani, kita nggak mau repot, kita nggak mau bayar harga. Kita merasa terancam, ketakutan kita kemudian mulai mendikte hidup kita, sehingga kita nggak berani ngapa-ngapa. Apapun alasannya saudara, Tuhan berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau Tuhan sudah kasih teladan kita kayak gitu, betapa malunya kita kalau kita masih bisa punya alasan. Karena Tuhan kita, bos kita, pemilik hidup kita saja mau melakukannya, apalagi saudara dan saya seharusnya. Kita harusnya bisa melakukan lebih daripada Dia. Saudaraku, Tuhan memberi teladan kepada saudara dan saya
Dan bukan hanya pada waktu dia datang melayani sebagai manusia di muka bumi ini pada waktu itu, tapi dalam hidupnya sehari-hari. Itu sangat identik, nggak bisa lepas dari yang namanya pelayanan. Saya beri satu contoh saja. Kalau diberi contoh itu semua hidupnya Tuhan Yesus, karyanya di muka bumi ini luar biasa. Pelayanan semua. Nggak ada ceritanya dia datang ke rumahnya orang. Ayo, mana minumnya? Mana kuenya? Keluarin semua. Nggak ada. Dia datang selalu untuk apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Apa kebutuhanmu? Apa yang bisa aku perbuat untuk kamu? Halo? Ayo, mulai cek. Kita kayak Yesus nggak? Kalau datang ke gereja kita selalu tanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya layani? Kurang apa? Butuh pertolongan apa? Ayo kita cek lagi, saudara. Ayo. Sering kali kita datang malah kita cari, mana yang bisa melayani saya? Mana kursi saya? Mana tempat yang istimewa buat saya? Mana nih yang deket AC nih? Mana yang nyaman ini? Saudara, ayo kita tanya. Kita datang untuk melayani atau dilayani? Saudara, Yesus dalam seluruh hidupnya kasih contoh luar biasa. Dia melayani. Yohanes pasal 13 dikatakan, bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ngapain dia lakukan itu? Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki murid-muridnya. Wow. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu, menjelang kematiannya di kayu salib. Saudara, dia lakukan itu. Dia sedang kasih penekanan kepada mereka. Sebelum aku pergi nih ya, tak kasih pesan penting nih ya. Kamu tanggalkan jubah, ambil selai kain lenan, ikat pada pinggangmu. Ayat ini akan saya bahas dalam khotbah-khotbah berikutnya, yang menjadi sebuah tahapan yang sangat penting pada saat orang mau melayani, saudara. Ya, nanti kita akan bahas lain waktu ya. Dikatakan di sana, andalkan jubahmu, ambil kain lenan, ikat pada pinggangmu, tuangkan air ke dalam sebuah basi, dan basuh kaki orang lain. Wow. Teladan yang luar biasa. Maukah saudara melakukan ini? Maukah saudara menjadi keset buat orang lain? Jadi yang diinjak-injak, jadi yang di bawah. Saya tidak mengatakan bahwa pelayanan selalu saudara diinjak-injak. No. Tapi ada kalanya bahwa menjadi pelayan itu pasti diremehkan, direndahkan. Nggak dianggap, nggak dipuji. It's okay. Saudara, hari ini pelayanan merasa nggak dipuji sama pemimpin saudara? It's okay. Saudara merasa pelayanan hari ini mulai jenuh karena nggak dihargai sama member Anda? Anda sudah bayar harga, menyiapkan sungguh-sungguh. Tapi pada waktu masa care, pada waktu jam care, dihubungi susah sekali, nggak ada yang respon. Halo? Saudara mulai ingin menyerah? No, don't do that. Saudara dan saya sedang diuji. Apakah hati melayani kita ada di situ atau enggak? Dan kalau kita tetap melayani, saudara jangan lupa, ini perintah Tuhan. Dan kalau kita layani Tuhan, karena ini perintah, nggak bisa bilang ya atau tidak. Karena jawabannya adalah ya. Karena ini adalah satu keharusan. Firman Allah di Yohanes 14 berkata apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Saudaraku, pada saat saudara tetap melayani, saudara sedang menunjukkan kasih kepada Tuhan. Pak, tapi yang dilayani repot, yang dilayani rempong, rewel, dan bla bla bla. Tuhan nggak pernah bilang kok, yang dilayani itu akan selalu baik, yang dilayani itu akan tahu balas budi. Nggak. Bahkan Tuhan bilang, kita datang untuk orang sakit. Kita mungkin akan bertemu dengan orang sakit, dan orang sakit itu merepotkan. Saudara tahu kalau orang sakit itu kan repot sekali, saudara. Tapi Alkitab berkata, layani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita melayani? Karena Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Dan Tuhan itu memberi perintah. Dan kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita akan mentaati perintahnya. Itu kenapa melayani dikatakan adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Semakin repotnya kita, semakin gak punya waktu, semakin berjuta-juta alasan yang kita punya, dan kita tetap melayani, itu bukti kasihmu besar sama Tuhan. Tapi kalau diminta tolong sedikit, alasannya udah banyak banget. Diminta tolong gini, banyak alasan. Diminta tolong gitu, alasannya ada aja.
mungkin kita sudah nggak mengasihi Tuhan lagi. Mungkin hati kita udah jauh dari Tuhan. Mari cek hati kita. Apakah kita masih melayani? Dan kita harus tetap melayani. Kenapa? Karena melayani itu adalah teladan Tuhan. Dan itu perintah Tuhan. Nah, di bagian yang lain, saya menggarisbawahi. Di sana dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau pengen jadi besar, Tuhan menjawab permintaan dari ibu dari muridnya ini, kalau kamu pengen jadi besar, jadi pelayan. Lanjut lagi dikatakan, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia jadi hamba, jadi servant, jadi attendant, jadi pembantu, jadi pelayan. Wow, prinsip yang sangat berbeda dari dunia ini. Prinsip ini mengajar kita apa, saudara? Kenapa kok saudara dan saya harus tetap melayani? Alasan yang pertama tadi dikatakan melayani itu adalah teladan dan perintah Tuhan. Kita nggak bisa tolak, kita nggak ada pilihan ya dan tidak, karena itu perintah. Dan Tuhan memberi teladan, tadi sudah saya gambarkan luar biasa sekali. Yang kedua, kenapa kita harus tetap melayani? Karena melayani itu mendatangkan promosi. Saudara, tadi sudah kita baca, barang siapa pengen jadi besar, ya besar. Siapa sih yang ingin jadi besar? Siapa sih yang nggak pengen jadi terkemuka, dikatakan firman Tuhan? Jadi besar dan terkemuka, itu harapan semua orang di dunia ini, betul nggak? Dan Alkitab menjawab, dan Yesus menjawab permintaan ibu dari muridnya tadi. Kalau kamu pengen jadi besar, pengen jadi terkemuka, jadilah hamba, jadilah pelayan. Ya, melayani. Segala sesuatu yang besar dan terkemuka di mata Allah itu lahir dari hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Artinya apa? Upah dari pelayanan itu menjadi orang yang hebat. Ya, menjadi orang yang besar dan terkemuka. Itu promosi ilahi yang dimaksudkan di sini. Ini saudara melihat kenapa saudara dan saya harus melayani. Kalau saudara mau naik level, saudara mau mengalami promosi ilahi dari Tuhan, Alkitab berkata, jadilah pelayan, jadilah hamba. Semakin kita mau melayani, semakin kita mau memberi diri untuk membantu orang lain, semakin kita mau memberi diri untuk menolong, meringankan beban orang lain, Alkitab berkata, kamu akan jadi besar, kamu akan jadi terkemuka di mata Allah. Dan saudara tahu bahwa menjadi besar dan terkemuka di mata Allah, ini bukan hanya bicara tentang sesuatu yang spiritual, tetapi mendatangkan satu berkat secara jasmani dan jiwani secara luar biasa. Karena Alkitab juga berkata, apa yang kau tabur akan kau tuai. Ada satu kebahagiaan yang besar, Alkitab berkata, lebih baik dalam memberi ketimbang pada waktu kita menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, promosi itu terjadi kepada orang-orang yang mau melayani, yang mau merendahkan diri. Tapi kita kalau sok-sokan, kita merasa yang paling tinggi dan paling benar, saudara, hidup kita nggak akan pernah naik level. Hidup kita nggak akan mengalami promosi ilahi. Hidup kita nggak akan mengalami kepuasan luar dalam. Kenapa? Karena kita melawan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara mau mengalami promosi? Pastinya ya. Saudara mau mengalami peninggian dari Tuhan? Pastinya ya. Dan bukan hanya peninggian di dunia ini tentunya. Sampai pada kekekalan kita boleh mengalami berkat kekekalan itu. Alkitab berkata, melayani, lebih sungguh melayani, saudara. Mendatangkan promosi. Sakit, nggak enak, repot bayar harga. Yes. Tapi semakin saudara setia melayani,
melayani lebih sungguh. Promosi ilahi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Firman Allah Matius pasal yang ke-25 berkata, pada waktu perumpamaan talenta dihadirkan, ada orang-orang yang Tuhan percaya talenta. Pada waktu talenta itu dipercayakan dan ada hamba-hamba yang setia mempertanggungjawabkan dan membuat itu menjadi berkali lipat ganda. Saudara perhatikan kata Tuhan itu. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan menyebut ada kata hambaku yang baik dan setia. Orang-orang yang memelihara hati hamba, orang-orang yang punya diakoneo di dalam hatinya, orang-orang yang berjiwa membantu orang lain, menolong orang lain, memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan firman Tuhan, engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan dikatakan oleh Tuhan, orang-orang yang melayani sekali lagi, orang-orang yang membantu orang lain sekali lagi, orang-orang yang menolong orang lain sekali lagi, orang-orang yang hidupnya memberikan hidupnya, memberi dirinya untuk jadi berkat. Dikatakan firman Tuhan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan alami promosi dari aku. Masuklah dan terima kado dari aku. Masuklah dan terimalah berkat kehidupan kekal untukmu. Wow. Wow. Mengapa saudara dan saya harus tetap melayani? Karena melayani adalah kunci menjadi besar dan terkemuka di hadapan Tuhan. Karena melayani mendatangkan promosi ilahi, melayani mendatangkan peninggian. Saudara dan saya akan naik level, saudara akan mengalami kedewasaan rohani yang terus meningkat. Kalau saudara punya hati melayani. Apalagi pada waktu melayani pengorbanannya banyak. Apalagi waktu melayani bayar harganya banyak. Promosinya makin besar tentunya. Dan saudara kita nggak perlu repot, nggak perlu berpikir bahwa oh harus di gereja. Oh, harus di rumah. Saudara kita perlu menjadi seimbang dalam banyak perkara di dunia ini. Kita melayani di keluarga, kita juga melayani di gereja. Kita melayani di gereja, jangan juga lupa melayani di tempat pekerjaan kita. Di mana hidup kita bisa membantu, menolong orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Itulah pelayanan. Itu kenapa Matius 25 ayat 36-40 dilanjutkan, dikatakan begini. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Berarti dari ayat ini kita memahami bahwa melayani, sekali lagi, adalah jadi berkat bagi orang lain. Karena pada waktu firman ini dikatakan, Tuhan berkata, ada yang tanya, loh, kapan aku melayani engkau Tuhan? Loh, kapan aku memberi diri untuk engkau Tuhan? Kapan aku melayani saudaraku? Kapan aku memberi diri untuk jadi berkat buat saudaraku? Ya itu saudara. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saudara jangan hanya identikan kata paling hina ini hanya kepada orang-orang yang hina secara fisik, secara daging. Tidak. Tetapi Anda bicara tentang orang-orang yang mungkin nggak dianggap, yang remeh-temeh, yang kayaknya nggak perlu dipedulikan. Firman Allah berkata, lakukan sesuatu untuk mereka. Kamu telah melakukannya juga untuk aku. Saudara, mari jadikan pelayanan menjadi gaya hidup kita. Kita sudah belajar beberapa tujuan Tuhan beberapa waktu ini. Saudara dan saya diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Hidup yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan itu penyembahan, saudara. Maka penyembahan gak boleh lepas dari kehidupan kita. Menyembah dalam arti umum maupun arti khusus pada waktu kita menyanyikan pujian mengagungkan Tuhan. Gak boleh lepas dari hidup kita. Karena saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk itu. Kita juga sudah belajar bahwa saudara dan saya tidak diciptakan untuk sendirian di muka bumi ini. Kita gak harus
Kita nggak seharusnya hidup hanya untuk diri kita sendiri karena kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita hidup sebagai satu tubuh, saudara. Saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendorong, bekerja sama. Itu tujuan Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi jangan suka sendirian di kamar, nggak mau kenal orang, cuma mau ketemu 1-2 orang aja di hidup ini. No, saudara, kita diciptakan Tuhan untuk persekutuan. Dan saudara, kita kemarin bulan yang lalu baru saja menyelesaikan yang ketiga bahwa kita belajar. Saudara dan saya adalah hidup untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi murid yang mencerminkan gurunya. Itu pemuritan. Dan bulan-bulan ini kita akan belajar. Semakin hari semakin ngerti bahwa pelayanan itu tujuan Tuhan atas hidup saya. Itu perintah Tuhan. Itu teladan Tuhan. Dan melayani itu akan mendatangkan promosi dalam hidup saya. Kenapa nggak kita mau melayani hari ini? Saudara, bagi Anda yang sudah lama melayani, mulai jenuh, mulai nggak semangat, jangan berhenti melayani. Saudara, karena kalau kau melayani, kau melakukan perintah Tuhan, itu bukti kasih kita ke Tuhan loh. Tapi capek, Pak. Tapi yang saya gembalakan selama ini nggak ada hasilnya, Pak. Bahkan yang selama ini saya layani, aduh, tiap hari kalau chat itu ingatnya chat sama saya, ingatnya ngontak saya itu kalau lagi punya masalah, Pak. Kalau lagi nggak punya masalah, aduh, susah dikontak. Ya, beberapa waktu terakhir ini ada satu gembala yang cerita sama saya. Saya ini di masa-masa pandemi ini dihubungin orang kalau cuma butuh dilayani nikah gitu ya. Habis dilayani nikah, ada yang cerita gitu ya, saudara. Layani nikah terus nggak pernah ke gereja lagi. Wah, ada orang yang datang untuk minta dilayani pemberkatan rumah aja, habis itu sudah nggak pernah datang lagi. Minta dilayani kedukaan, habis itu nggak pernah datang, nggak pernah nongol lagi. Ya, ada rekan saya cerita seperti itu, saudara. It's okay. Tuhan nggak bilang pelayanan itu selalu enak kok. Bahkan justru semakin nggak enak. Promosinya makin besar. Saudara akan semakin menjadi besar dan terkemuka di mata Allah. Jangan menyerah. Tetap melayani. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Yesus yang kami sembah. Engkau menunjukkan teladan yang luar biasa. Kau menanggalkan, kau kenosis dengan semua kepemilikanmu, hakmu. Hanya untuk memberikan kepada kami teladan bagaimana menjadi seorang hamba. Jadi seorang pelayan. Diakoneo. Tuhan, ajari kami terus. Seperti Engkau yang tidak pernah pusing dengan status sosial yang tinggi, kedudukan yang tinggi di mata manusia, tetapi mau merendahkan diri dan melayani. Tuhan, ingatkan kami bahwa semua jerih lelah kami dalam melayani ada upahnya, ada promosi bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Berkati jemaat-Mu supaya makin setia melayani. Setiap kali datang ke satu tempat adalah datang untuk melayani. Setiap kali datang pada satu komunitas adalah datang untuk melayani. Selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa lakukan untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, memberi pertolongan kepada hidup orang lain. Wow, aku percaya jemaat ini akan mengalami perubahan yang luar biasa dahsyat. Pada saat ada kesadaran untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan yang sejati. Meneladani teladan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami juga, ada mungkin kami yang sudah melayani, bahkan melayani cukup lama tapi mulai jenuh. Mulai merasa pelayanan itu menjadi beban, menjadi satu hal yang memberatkan. Ingatkan kami lagi Tuhan firman-Mu hari ini. Supaya kami tetap setia melayani sampai akhir. Karena ada waktunya kami akan melihat promosi ilahi dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Boleh kami tetap setia sampai melayani. Boleh kami tetap setia melayani. Sampai Yesus datang kedua kalinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara, tetap setia melayani Tuhan. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati melayani ada di dalam engkau. Hati yang mau memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain, memberi diri untuk membantu orang lain. Sesamamu di kanan kirimu tanpa engkau pandang bulu, tanpa engkau lihat siapa mereka. Engkau punya hati melayani untuk mereka. Biarlah itu menjadi bukti kasih-Mu kepada Tuhan. Karena engkau melakukan perintah Tuhan untuk melayani. Dan biarlah hidupmu dipromosikan Tuhan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kita semua. Amin.